Para Sudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya ketua Wu Jue yang sangat marah kepada Wo karena telah gagal mendapatkan bunga play. 应该是由妙火你来做，小的早就夯死他了。属下是说，战皇饶命！ Sementara di balai obat, terlihat Kean Yu sedang memamerkan teknik berpedangnya kepada mereka. Kembalinya Istana Yuanyi untuk menguasai dunia persilatan, Ketua Yanqi meminta Ketua Tianbao untuk tidak gegabah karena Zanbai yang merupakan muridnya tidak mungkin membunuh Tian Cheng hanya demi bunga play, yang kemungkinan ada seorang pendekar lain di saat itu selain Wo yang menyamar menjadi Zanbai dan membunuh Tian Cheng. Maka dari itu mereka harus mengumpulkan semua sekte dan memberitahukan hal ini kepada sekte Tianshan yang memiliki reputasi yang tinggi, agar para ketua sekte bisa bekerja sama untuk melawan Istana Yuanyi yang saat ini sudah mulai merencanakan sesuatu terhadap dunia persilatan. Ketua Wu Jue yang sedang mencoba menggunakan teknik kuda besinya untuk tingkatan ke-9, namun ternyata ia tidak mampu menguasainya. Miao Feng yang datang lalu menggunakan teknik mandi angin musim seminya supaya suhu tubuh sang ketua kembali normal. Yang ternyata alasan Miao Feng diajarkan teknik tersebut oleh sang ketua karena berguna untuk dirinya ketika ia belum mampu menggunakan teknik kuda besinya. Zanbai yang akan melanjutkan misinya untuk mencari jenis obat yang ketiga, yaitu rumput lidah naga. Ia pun berpamitan kepada Suezi yang memberikan sebuah obat untuk berjaga-jaga karena lidah naga tumbuh di atas jurang. Tidak hanya Zanbai yang akan pergi dari lembah obat, ternyata Kean Yu juga akan kembali ke pavilion Dingjian dan Zanbai memintanya untuk memberikan salam kepada sang ketua karena ia yang belum sempat menemuinya. Demi menguasai teknik ke-9 kuda besinya, ia pun memerintahkan ketiga anggota dari pasukan Wuming untuk mencari bunga lidah naga dan mereka harus mendapatkannya. Zanbai yang sudah sampai di Danau Dongting, tiba-tiba datang seorang kakek tua yang ternyata adalah gurunya yang merupakan ketua sekte Tianshan bernama Ketua Kyohe yang seketika langsung memberikan bunga lidah naga kepadanya dengan alasan kalau ia sudah mengetahui kalau Zanbai akan datang ke sini untuk mencari bunga ini. Zanbai yang merasa curiga karena sang guru mengetahui gerak-geriknya, namun ia melupakan kecurigaannya itu karena bagaimanapun juga di hadapannya ini merupakan gurunya yang sudah merawatnya sejak usia di 3 tahun. Ketika mereka akan pulang, seketika 3 pendekar dari pasukan Wuming pun datang yang langsung menyerang dengan serbuk beracunnya yang merupakan teknik milik Sui. Ketua Kyohe lalu pergi ke lembah obat dengan membawa Zanbai yang sudah tidak sadarkan diri.
Suezi lalu keluar dari ruangan pengobatan setelah mengobati Zanbai dan memberitahukan kepada Ketua Kyohe kalau keadaan Zanbai sudah dalam kondisi membaik. Ketua Kyohe lalu memberikan bunga lidah naganya karena Zanbai berhasil mendapatkan bunga tersebut. Namun ketika mereka akan pulang, tiba-tiba pasukan Wuming menyerang mereka yang membuat Zanbai terkena racun mematikan. 就是满身是血。 Dan singkatnya Zanbai pun kembali tersadar. 再是关心救莫儿的药，重情重义的好名声。 Lalu setelah itu ia keluar untuk menemui sang guru. Bahkan di sana ada juga Kyushi bersama Mo yang kini sudah tumbuh besar. Sang ketua yang merasa kalau Zanbai sudah merepotkan Suezi, ia pun mengucapkan terima kasih kepadanya. 可是着凉了。老毛病了啊！ Di malam harinya, Suezi yang mendapatkan surat dari Jing kalau ia sudah mengutus muridnya yang dulu pernah bertarung dengan pencuri senjata pasir katak beracun untuk pergi ke lembah obat melalui jalan rahasia agar tidak ada seorang pun yang mengetahui mengenai hal ini. 征照亮，切勿有半点差池。 Dan keesokan harinya, murid dari sekte Siwe itu pun telah sampai di sana, namun dalam keadaan tidak berdaya. Lalu di sana Suezi meminta mereka semua untuk tidak memberitahukan identitas murid tersebut kepada siapapun, terutama Zanbai. 孤阳扶月于上，酌情用药。是。 Singkatnya murid itu pun sudah bangun dan mengatakan kalau ia akan memberitahukan semuanya tentang kejadian di saat dulu dengan menjelaskan kalau pencuri itu memiliki Leontin Giok. 当年偷盗毒残杀之人的样貌。 Lalu Suezi yang sedang bersantai dihampiri oleh Zanbai yang membawakan sebotol arak dan menantangnya untuk bermain. Siapa yang kalah maka harus meminum segelas arak ini. Suezi yang selalu menang dan Zanbai yang tidak kuat lagi untuk minum. Suezi pun meminta Leontin Giok miliknya itu untuk diberikan kepada dirinya sebagai ganti kalah dari taruhan tersebut. Namun Zanbai menolaknya karena Leontin Giok ini pemberian dari Ketua Kyohe yang merupakan gurunya. 手中者做成的2颗玉佩。 Ia selalu membawanya namun Leontin sang guru justru telah hilang dan ia juga tidak tahu di mana hilangnya Leontin itu. Setelah itu Suezi langsung mengumpulkan para muridnya dan mengatakan kalau murid sekte Siwe memberitahukan jika pencuri pasir katak beracun di saat dulu memiliki Leontin Giok yang gioknya sangatlah mirip dengan Zanbai. Lalu tadi ia pun baru mengetahui kalau bukan Zanbai saja yang memiliki Leontin Giok tersebut, melainkan gurunya juga memilikinya namun telah hilang. Jika memang pencuri racun tersebut adalah Ketua Kyohe, itu merupakan sebuah bencana besar karena Ketua Kyohe berada di lembah obat. Namun di sini ia juga tidak menuduhnya sebagai pencuri tersebut, yang kemungkinan giok milik Ketua Kyohe telah dicuri oleh para pencuri itu. Oleh karena itu, ia akan mencoba menyelidikinya. 我自己都很难放下。 Hingga keesokan paginya, Zanbai yang mendapatkan surat dari Kyohe dan memberitahukan kalau di belakang gunung lembah obat terdapat ratusan makam milik penduduk dusun keluarga Mong yang meninggal pada hari yang sama, yang artinya mereka telah dibunuh. Lalu ia pun menyelidiki latar belakang Suezi, yang ternyata Suezi merupakan seorang putri dari bangsawan keluarga Sue. Kemudian keluarga Sue melakukan kejahatan yang berat, sehingga seluruh pria yang berada di dalam keluarga tersebut mendapatkan hukuman mati, sementara para wanitanya diasingkan. Namun dalam perjalanan pengasingan itu, Suezi dan ibunya telah dirampok, bahkan ibunya yang meninggal atas kejadian itu. Suezi yang sendiri lalu diselamatkan oleh dusun keluarga Mong dan tinggal di sana. Namun 5 tahun yang lalu, dusun keluarga Mong dibantai oleh pasukan misterius yang sampai saat ini belum diketahui. Zanbai dan Qian Yu yang merupakan pendekar dari Pavilion Dingjian yang memiliki tugas untuk menjaga kedamaian dunia persilatan. Mereka pun harus mencari tahu dalang di balik pembantaian tersebut. 不知为何住进了魔家村。 Suezi yang membawa masuk Ketua Kyohe ke dalam dengan alasan kalau di dalam tubuhnya terdapat sebuah energi negatif sehingga ia harus memberikan energi positif dengan menggunakan teknik akupunturnya. Namun ternyata ia melakukan ini semua untuk menghipnotis sang ketua agar ia tahu apakah Ketua Kyohe ini merupakan pencuri pasir katak beracun atau bukan. Akan tetapi tiba-tiba Zanbai pun datang dengan memanggil gurunya dan langsung masuk ke dalam. 可是因为魔家村灭村一事，
Kemudian Zanbai bertanya kenapa gurunya itu dihipnotis dan apakah itu demi mengetahui dalang di balik pembantaian dusun keluarga Mong. Suezi yang mendengar hal itu sangatlah terkejut karena Zanbai sudah mengetahuinya. Di sini Zanbai menjelaskan di saat Qian Yu berada di lembah ini pernah salah masuk ke gunung belakang dan menemukan ratusan makam di sana, sehingga Qian Yu menyelidiki latar belakang Suezi dan langsung memberitahukan hal itu kepada dirinya. Karena Zanbai sudah mengetahui ini semua, Suezi juga akan berkata jujur kepadanya kalau saat ini ia telah kedatangan seorang murid dari sekte Siwe yang dulu pernah bertemu dan bertarung dengan pencuri senjata pasir katak beracun, dan pencuri tersebut memiliki liontin giok yang mirip dengan liontin milik Zanbai. Mendengar hal itu, ia tidak percaya jika memang pencuri itu adalah gurunya, yang mungkin saja giok milik gurunya itu telah dicuri oleh pencuri tersebut. Lalu ia memintanya untuk memberikan ia waktu 1 hari karena ia ingin menyelidiki kebenaran tersebut. 绝不让他离谷半步。 Hingga di malam harinya, Zanbai pun menemui gurunya yang sudah selesai dari pengobatannya. Di sana Zanbai menceritakan kepadanya kalau selama ia berada di pavilion Dingjian, ia banyak menemukan teman dari berbagai sekte, terutama dari sekte Siwe yang memiliki jenis obat yang bernama Arenaria berdaun 7. Bahkan ia mendengar jika sekte Siwe telah difitnah sebagai dalang di balik pembantaian dusun keluarga Mong karena tempat pembantaian itu terdapat senjata pasir katak beracun yang hanya dimiliki sekte Siwe. Namun setelah ditelusuri ternyata senjata pasir katak beracun itu telah dicuri, yang dimana pencuri tersebut memiliki giok yang sama dengan dirinya. Dan tidak ada orang yang memiliki giok itu selain dirinya dan sang guru. Mendengar hal itu, sang guru pun menjadi marah dan menjelaskan kalau giok miliknya telah hilang ketika ia sedang membersihkan makam istrinya, yang kemungkinan pencuri itu telah mengambil giok miliknya dan memfitnah sebagai dalang pembantaian tersebut. Ketika sang guru ingin kabur dari lembah obat, tiba-tiba Suezi pun datang dari belakang yang sudah menyadari kalau ketua Kyohe ini ingin pergi dari sini. Lalu Suezi menjelaskan kalau besok ia ingin mempertemukan sang ketua kepada seseorang yang saat ini berada di ruangan obat, yang mungkin saja orang tersebut mengenalinya, yang merupakan murid dari sekte Siwe. Mendengar hal itu, ketua Kyohe bertanya kenapa murid sekte Siwe berada di lembah obat. Suezi memberitahukannya kalau ia sedang menyelidiki kasus pembantaian dusun keluarga Mong di waktu 5 tahun yang lalu yang menyebabkan ratusan orang dibunuh. Sang ketua Kyohe lalu menjawab jika besok pagi ia harus kembali ke sekte Tianshan miliknya karena sudah berjanji kepada seseorang untuk bertemu. Namun setelah berpisah, ketua Kyohe justru ke ruangan pengobatan untuk membunuh murid dari sekte Siwe tersebut. Namun di sana terdapat Suezi yang sudah menunggu kedatangannya. Oleh karena itu Suezi langsung bertanya kepadanya apakah orang yang sudah mencuri senjata pasir katak beracun milik sekte Siwe adalah ketua Kyohe. Mendengar hal itu, ketua Kyohe langsung bertanya apa hubungannya ketua Suezi dari lembah obat ini dengan dusun keluarga Mong. Dan Suezi menjelaskan kalau satu-satunya orang yang selamat dari pembantaian tersebut adalah dirinya sendiri, yang membuat ketua Kyohe sangatlah terkejut. Dengan tertawa, pada akhirnya ketua Kyohe tetap tidak bisa melarikan diri walaupun sudah 5 tahun berlalu karena memang dalang di balik pembantaian itu adalah ulah dirinya. Lalu ia pun menceritakan semuanya kalau di waktu itu ia telah mengambil keputusan yang salah sehingga ia membantai dusun keluarga Mong yang tidak bersalah. Di saat itu ia membawa pasukannya ke sana hanya untuk mencari seorang anak laki-laki yang katanya anak tersebut memiliki kekuatan tersembunyi yang mampu mengalahkan lawan dengan mudahnya, dan ia ingin membawa anak itu ke sektenya untuk ia jadikan sebagai muridnya agar nanti bisa memperkuat sekte Tianshan miliknya. Di waktu itu ia memerintahkan pasukannya untuk tidak melukai bahkan membunuh warga dusun tersebut. Namun ternyata ia menemukan salah satu warga yang telah mati dan itu bukan perbuatan dari pasukannya. Lalu tak lama kemudian para warga pun keluar dan menuduh ia telah membunuh salah satu warga di sana. Bahkan tiba-tiba ada ratusan anak panah api yang membakar rumah dusun, dan itu juga bukan perbuatan dirinya, sehingga para warga yang melihatnya semakin menuduh kalau ia bersama pasukannya merupakan dalang di balik ini semua dan akan diadili oleh pavilion Dingjian. Para warga yang akan menyerang, ia bersama pasukannya tidak memiliki pilihan lain selain membunuh mereka semua demi nama baik sekte Tianshan. 家里
用毒禅杀灭。 Lalu ketua Kyohe langsung berlutut dan meminta maaf kepada Suezi karena ia telah melakukan perbuatan sekeji itu. Namun Suezi tidak mengharapkan ucapan penyesalannya tersebut kepada dirinya karena orang yang sudah mati tidak akan bisa hidup kembali. Bahkan ia juga tidak ingin membunuhnya. Yang ia inginkan adalah ketua Kyohe menyesali perbuatannya itu di depan umum. Namun ketua Kyohe yang tidak ingin melakukannya karena sama saja ia mencoreng nama baik sekte Tianshan yang selama ini ia jaga. Oleh karena itu, ia lebih baik membunuh Suezi sekarang daripada semua orang tahu kalau pembantaian dusun itu ulah dirinya. Namun di saat ia ingin menyerang, tiba-tiba Zanbai pun datang dan rela terluka terkena serangan dari gurunya tersebut. Ketua Kyohe yang berhasil kabur, tiba-tiba Tong datang yang langsung menyerangnya. Zanbai dan Suezi yang telat datang melihat ketua Kyohe dalam keadaan sekarat dan tidak sadarkan diri. Suezi yang masih marah dan tidak ingin menolongnya. Namun hati kecilnya berkata kalau ia harus menyelamatkannya. Oleh karena itu, ia pun meminta Zanbai untuk membawanya ke lembah. Sementara Tong yang memegang tusuk rambut lonceng perak milik Suezi yang kini berada pada dirinya. Hingga keesokan paginya, Suezi memberitahukannya kalau ketua Kyohe telah selamat, yang membuat Zanbai sangat berterima kasih kepadanya karena sudah mau menyelamatkan nyawa gurunya itu yang telah membantai dusun keluarganya. Lalu di malam harinya, Suezi yang ke danau Jingsui untuk menjenguk Suehai dan menjelaskan kalau ia sudah menemukan dalang di balik pembantaian dusun mereka. Namun ia tidak ingin membunuhnya, bahkan ia justru menyelamatkan nyawanya. Kyushi yang merupakan anak dari ketua Kyohe baru mengetahui kejadian ini dari Zanbai. Ia pun meminta maaf karena ayahnya dulu pernah membantai dusun keluarga Mong. 为他赎罪，不能自担负偿。 Lalu Zanbai pun menemui adik dan kakak seperguruannya yang langsung memberitahukan kejadian tersebut. Kalau ketua Kyohe merupakan dalang di balik pembantaian itu. Di sini Qianyu tidak menyangka kalau ketua Kyohe yang sangat dihormati oleh para ketua sekte lainnya justru secara diam-diam melakukan kejahatan seperti itu. 一切由阁主定夺吧。 Ketua Kyohe yang sudah sadar kembali meminta maaf kepada Zanbai karena sudah menyembunyikan masalah ini dan berterima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya. 待我走之前， Setelah itu ia pun ke makam dusun keluarga Mong dan meminta maaf kalau ia sudah melakukan kejahatan kepada mereka. 我愿意受天下人的能够安息。 Dan ketika semua sudah selesai, walaupun Suezi belum bisa memaafkannya, namun dia memperbolehkan ketua Kyohe pergi dari lembah obat untuk menuju ke pavilion Dingjian bertemu dengan ketua Yanqi yang ditemani oleh Zhou dan Qianyu. Hingga keesokan paginya, giliran Zanbai yang akan pergi untuk melanjutkan misinya dalam menemukan jenis obat yang bernama Kastoyan yang berada di Gunung Salju Qingling. 说了是别人拿来抵债的。这个平安锁，天不早了还不走？ Namun di dalam perjalanannya, Zanbai terkena serangan dari longsornya gunung es. Hingga keesokan harinya, Zanbai yang kembali ke lembah obat yang diantar oleh kuda miliknya dan Suezi yang melihat Zanbai dalam keadaan sekarat, ia pun langsung membawanya masuk ke dalam.
Zanbai yang sudah sadar merasa jika matanya dalam keadaan terluka dan ia merasa tidak tenang karena matanya tidak bisa melihat. 我还以为血谷主要戏弄我。 子也坏掉了。 Di sana Suezi langsung memarahinya karena demi jenis obat yang tidak pasti kini membuat Zanbai terluka parah dan bahkan hampir mati. 还会有这么好的运气吗？真把命给搭进去了。 要3个月的时间。 Sementara di istana Yuani, terlihat sang ketua sangatlah marah kepada Huo karena tidak bisa membunuh ketua Kyohe yang merupakan pemimpin sekte Tianshan. Bahkan sang ketua juga memarahi Tong yang kembali gagal untuk kedua kalinya sehingga ia akan menghukumnya untuk melihat matahari selama 6 jam lagi. 属下有要事禀告教王。 Di sini sang ketua merasa heran kenapa Suezi selalu menghalangi setiap gerakan mereka dan ia baru tahu kalau Suezi merupakan orang satu-satunya yang selamat dari pembantaian dusun keluarga Mong yang ternyata dulu ia sengaja mengkambing hitamkan ketua Kyuhei dan sekte Tianshan sebagai dalang di balik pembantaian. Padahal yang membunuh salah satu warga dusun dan menyerang dengan anak panah api itu merupakan ulah dirinya. Bahkan Suezi bersama Sueha yang melarikan diri langsung diserang hingga masuk ke dalam danau es. Ternyata itu perbuatan dari Miao Feng. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.